Hari ini kita akan membahas mengenai keindahan hati Daud. Minggu depan kita akan berbicara mengenai pergumulan Daud dengan dosa. Kita tahu ada beberapa kali Alkitab mencatat Daud jatuh dalam dosa, sehingga kita bisa melihat keutuhan bagaimana Tuhan membentuk Daud, baik keindahannya maupun pergumulannya dalam melawan dosa. Mari kita membaca kitab suci, kita membuka Mazmur pasal 131. Mazmur 131 ayat 1 sampai 3. Kita baca bersama-sama Mazmur 131 ayat 1 sampai 3. 2, 3. Nyanyian siarah Daud. Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku, seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapih jiwaku dalam diriku. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam keheningan kami ingin meminta pertolongan-Mu. Buatlah bukan hanya sekeliling kami yang hening, tetapi hati kami hening, sehingga kami bisa memahami apa artinya memiliki hati yang tenang dan diam di dalam Engkau. Tolong kami untuk berharap kepadamu seperti Daud, menaruh seluruh pengharapannya kepadamu. Biar firman Tuhan berbicara dan menguduskan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita mulai dari ayat pertama, nyanyian siarah Daud. Jadi Mazmur ini adalah bagian dari Mazmur siarah, yaitu dari Mazmur pasal 120 sampai Mazmur pasal 134. Ini adalah mazmur atau lagu yang dinyanyikan sepanjang orang Israel melakukan ziarah. Jadi tiap hari-hari besar, orang-orang Israel di seluruh penjuru dunia, mereka melakukan perjalanan panjang berkumpul menuju ke Yerusalem. Jadi ketika mereka pergi berziarah, mereka pergi ke tanah suci yaitu Yerusalem, mereka berombongan, mereka dari seluruh penjuru dunia yang ada waktu itu berkumpul di Yerusalem, dan perjalanannya memakan waktu yang panjang. Itu sebabnya mereka bergerombol dan seringkali mereka mengisi waktu dengan menyanyikan mazmur. Yerusalem letaknya tinggi sehingga para peziarah itu mendaki. Nah saudara, letak geografis ketika mereka mendaki untuk menuju ke Yerusalem itu menjadi sebuah metafora atau gambaran pertumbuhan rohani. Mereka sedang bertumbuh, mereka sedang maju menuju ke Yerusalem, dan sepanjang jalan mereka menyanyikan lagu mazmur untuk mendidik mereka, untuk mendekatkan hati mereka kepada Tuhan. Dan khususnya Mazmur 131 ini adalah mazmur yang mengajarkan mengenai ketenangan jiwa, mazmur yang mengajarkan mengenai keberserahan manusia kepada Tuhan, sehingga dengan demikian jiwa menjadi tenang, jiwa menjadi puas, bahkan dalam kondisi apapun yang terjadi dalam kehidupan, jiwa manusia yang mengharap kepada Tuhan akan mendapatkan ketenangan dan kepuasan. Saudara-saudara sekalian, dalam abad pertengahan, dalam tradisi orang Yahudi, di Midrash Tehillim, Tehillim Mazmur ya, Midrash Tehillim, biasanya Mazmur ini dikaitkan dengan berbagai peristiwa dalam hidup Daud. Contohnya, misalnya kalimat, aku tidak tinggi hati. Ada yang penafsir yang mengaitkan ini dengan Daud yang diurapi oleh Samuel. Setelah dia diurapi menjadi raja, dia tidak berubah sifat, dia tidak menjadi congkak, dia tidak memegahkan diri. Kemudian ketika dikatakan, aku tidak memandang dengan sombong, atau dalam terjemahan literal, aku tidak melihat dengan mata yang tinggi. Ini biasanya ada yang mengaitkan dengan misalnya setelah dia membunuh Goliat.
Setelah dia membunuh Goliat, dia punya achievement yang hebat. Dia sangat terkenal di seluruh penjuru negeri. Dia biasa saja. Dia tidak menganggap dirinya lebih hebat dari pemuda seusianya. Dia tidak memposisikan dirinya sebagai orang yang kemudian menghina orang lain. Saudara sekalian, misalnya kalimat tidak mengejar hal yang terlalu besar. Ada yang mengaitkan itu dengan ketika ia diangkat menjadi raja. Setelah Daud diangkat menjadi raja, dia tidak berubah. Dia terus menjalankan perintah Tuhan. Dia kemudian fokus untuk mengerjakan panggilan Tuhan. Tidak seperti Saul yang tidak menjalankan perintah Tuhan. Tuhan mau dia melawan Filistin. Saul kendor, tidak peduli, tidak mau berperang melawan Filistin. Tetapi Daud berbeda. Atau dikatakan dalam Mazmur ini, aku tidak mengharapkan hal yang besar, hal yang ajaib. Dikaitkan dengan kerendahan hati Daud ketika membawa tabut perjanjian pulang. Saudara sekalian, ketika tabut perjanjian dibawa pulang, karena selama 20 tahun diabaikan. Tabut perjanjian ada di rumah orang, ada di rumah seorang bernama Abiatar. 20 tahun tidak pernah dibikinkan rumah, tidak dibawa ke Yerusalem, karena Saul tidak peduli. Dia peduli politik, dia peduli kepada kekuasaan dia, tapi dia tidak peduli pada kerohanian. Dan ketika Daud bertahta, yang dia pikirkan adalah tabut perjanjian, ibadah yang sejati harus kembali ke Yerusalem. Saudara sekalian, dan ketika tabut diarak dalam perjalanan, Daud dengan tari-tarian merendahkan dirinya. Bahkan ketika Mikal istrinya pun menghina dia, Daud mengatakan, apa yang kulakukan ini masih kurang rendah, karena aku melakukannya di hadapan Tuhan yang maha tinggi. Daud tidak berubah, saudara sekalian. Nah, dari beberapa contoh yang kita lihat, maka mengaitkan bagian Mazmur ini dengan kehidupan Daud biasanya bersifat plastis atau bersifat lebih fleksibel. Misalnya saudara, banyak penulis-penulis Kristen termasuk para reformator mengaitkan aspek dalam Mazmur 131 menunjuk kepada kisah hidup Daud yang lain. Misalnya Daud rendah hati, hatinya tenang, hatinya teduh ketika ada di gua En-Gedi. Pada waktu ada kesempatan untuk membunuh Saul musuhnya, dia tidak terpancing. Hatinya tenang, tidak terpacu pada ketakutan, tidak terpacu pada dendam. Dia tidak dikuasai ketergesaan atau bahkan ketakutan. Saudara bayangkan kalau saudara dijanjikan sebuah hadiah yang besar. Tuhan mau menjanjikan sesuatu yang besar bagi saudara. Dan sekarang saudara ada dalam masa sulit. Tetapi sekarang saatnya saudara bisa langsung mematikan musuh saudara, menghilangkan musuh saudara, mendapatkan semua cita-cita saudara, mendapatkan kelegaan, kenyamanan, tapi caranya melanggar firman Tuhan. Apa yang akan saudara lakukan? Daud itu belasan tahun dikejar-kejar, saudara. Dia hidupnya begitu susah, dan sekarang ada satu kesempatan, bunuh Saul. Lalu kemudian dengan demikian kamu akan selesai semua masalahmu. Tetapi Daud tidak terpancing. Dia tahu bahwa saatnya belum tiba. Maka hatinya tenang, dia tidak terpancing, tergoda. Saudara sekalian, Daud tahu bahwa kalau dia mau naik tahta, tahta itu, kenyamanan itu, kelepasan itu harus yang Tuhan sediakan. Dia tidak bergerak berdasarkan ambisi liarnya dia. Dan dia tahu bahwa harus dengan cara Tuhan. Harus dalam waktu Tuhan. Hatinya tenang, saudara. Ketika Daud dikatakan, kenapa kamu tidak bunuh Saul? Dia mengatakan, bagaimana mungkin kamu menumpahkan darah orang yang dipilih oleh Tuhan? Tuhan pilih dia. Kalau Tuhan mau singkirkan, biar Tuhan yang singkirkan, bukan aku. Daud adalah orang yang tidak mau mendapatkan kuasa dengan tangan yang kotor, dengan cara kekerasan, dengan membunuh, dengan menipu. Tidak. Kalau aku mau jalan keluar dalam waktunya Tuhan, dalam pimpinan Tuhan, kalau Tuhan belum berikan, biar saya tanggung derita. Dari mana hati seperti ini, saudara? Dari mana ketenangan ini? Ini adalah ketenangan yang dicantumkan dalam Mazmur 131. Daud tahu kalau dia mengalahkan Saul, dia menang perang, tapi belum tentu memenangkan seluruh pertempurannya. Ketenangan hatinya membuat dia tidak bertindak
dipengaruhi kemarahannya, dipengaruhi kebenciannya, dendam, serakah, ingin nyaman. Tapi Daud dalam ketenangannya fokus pada kehendak Tuhan. Saudara, mari kita perhatikan kalimat berikutnya. Tuhan, Yahweh, aku tidak tinggi hati, kata Daud, dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak tinggi hati, aku tidak memandang dengan sombong. Memandang dengan sombong atau tadi saya sudah jelaskan, memandang dengan mata yang tinggi. Artinya merendahkan orang lain. Jadi saudara sekalian, waktu kita jatuh pada kesombongan, kita bukan hanya sekedar salah memandang diri. Tetapi kesombongan tidak bisa dipisahkan, kita juga salah memandang yang lain. Sekali lagi saudara, waktu kita sombong, kita salah memandang diri. Tetapi kesombongan juga adalah kesalahan memandang yang lain. Kita meninggikan diri dan sekaligus kita merendahkan yang lain dalam waktu yang sama. Kita bisa menganggap diri kita yang terbaik dan yang lain adalah buruk. Bahkan ketika fakta menunjukkan sebaliknya. Mata yang memandang dengan sombong menganggap hanya yang saya lakukan yang baik, yang paling hebat. Yang dilakukan orang lain tidak baik. Ini adalah orang yang menganggap bahwa semuanya itu jelek kecuali dirinya. Maka orang demikian menjadi sulit kerjasama, sulit delegasi, sulit dilayani. Orang yang memandang dengan mata sombong tidak mau mendengar pendapat orang lain. Baginya temannya selalu salah, pasangannya selalu salah, anaknya selalu salah. Hanya dia yang paling mengerti segala sesuatu. Hanya dia yang paling benar. Ia hidup dalam lampu sorotnya sendiri. Apa yang dilakukannya dramatis, harus diapresiasi. Yang dilakukan orang lain biasa. Saudara, ada orang yang dengan terang-terangan terlihat, kita bisa melihat keangkuhannya. Tetapi ada orang yang angkuhnya lebih tersembunyi, sehingga sulit untuk terdeteksi. Saudara sekalian, orang angkuh kalau ada kesempatan dia akan merasa penting. Dia menghina, dia merendahkan. Saudara sekalian, kalau ada orang yang lebih baik dari dia, ia tidak bisa menikmati. Nah ini salah satu indikasinya saudara ya. Kalau ada kesempatan, saya tunjukkan saya ini penting. Kalau saya ada kesempatan, saya hina, saya rendahkan yang lain. Tetapi kalau ada orang yang lebih baik, kita sulit apresiasi. Nah ini kan lebih tersamar saudara. Jadi ketika kita melihat ada orang yang berprestasi, ada orang yang sukacita, dan kita sulit untuk sukacita, kita bisa tanya pada diri kita sendiri, apa yang terjadi dalam diriku? Kenapa aku sulit untuk bersukacita atas kebaikan orang lain? Kenapa aku sulit untuk bersukacita atas hal baik yang menimpa dia? Saudara sekalian, kita tidak bisa menikmati, kita tidak bisa bersyukur, kita sulit memuji, tetapi kita gampang iri, marah, kesel, minder, kritik. Keangkuhan membuat kita gampang jadi kompetitif, apapun diperbandingkan, gampang tersinggung, gampang bertengkar. Nah ini semua indikasi saudara. Kita akan menjadi teman yang tidak menyenangkan setiap ada kesempatan menunjukkan superioritas diri dibanding yang lain. Saya lebih unggul dari kamu. Kita kadang-kadang dengar orang cerita saudara ya, orang lagi cerita susah gitu. Aduh, aku waktu dulu ya, waktu lapar itu, aku cuma sehari itu makan 2 kali. Oh mending kamu 2 kali, aku sekali gitu. Susah pun mau superior saudara. Ada satu yang cerita, kamu mending sekali itu makan nasi. Aku tuh cuma makan pisang goreng. Oh mending kamu cuma pisang goreng. Lah aku itu makannya brokoli, kalori 0 gitu kan ya. Oh masih mending ada brokoli, makanan mewah itu. Aku cuma minum air putih. Berlomba adu sombong dalam hal kesusahan. Jadi ketika ada kesempatan dia mau menunjukkan superioritas. Dan seringkali ini nampak dalam gayanya, dalam pembicaraannya. Karena seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, apa yang keluar dari mulut berasal dari hatinya. Termasuk sisi lain kesombongan adalah yang seringkali
nampak jinak, yaitu rasa minder. Minder saudara, tidak bisa, tidak mampu, bukan aku. Kenapa ini sombong saudara? Karena standarnya tinggi. Panggil, coba kamu nyanyi. Enggak mau. Loh nyanyi. Burung kakak tua atau lagu topi saya buntar apalah maju nyanyi. Enggak mau. Loh kenapa enggak mau? Suaramu jelek. Lah ini kan Pak Guru bukan mau bikin kontes. Cuma semuanya nyanyi satu-satu termasuk Pak Guru mau nyanyi. Ayo maju. Enggak mau. Kenapa saudara? Karena dia membayangkan ketika dia nyanyi seluruh kelas harus mengatakan oh diva baru lahir gitu. Di belakang keminderan saudara. Di belakang keminderan. Seringkali tersimpan keangkuhan. Menghina diri. Menghina diri kalau dihina beneran marah saudara. Ya ini saya juga sering mengalami saudara. Disukuin makanan. Maaf ya masakannya kurang enak. Maaf baru belajar. Saudara mungkin pernah kan? Seadanya aja. Maaf masakannya kurang enak. Saudara kita kan orang timur ya, kita pasti menghargai niat baik. Dan seringkali begitu dicicipi, lah kok enak? Mungkin kita bilang, baru belajar aja sudah seenak ini. Ibu kalau sudah pinter mungkin jadi koki bintang 5 di hotel-hotel atau di restoran Michelin Star loh. Ya kan? Ini baru belajar seenak ini. Mungkin dia berbahasa basi kan ya, makanannya kurang enak. Coba saudara, ada orang bilang gini, maaf ya baru belajar makanan kurang enak. Terus kita ngomong, lah saya ini tamu, tahu masakanmu gak enak, kenapa masih maksa disajikan? Kan beli di warung sebelah ada. Wah dia bisa kepahitan sekali bukan saudara? Karena memang itu kan sebetulnya kadang-kadang menghina diri itu bukan untuk merendahkan diri. Tetapi justru untuk memancing pujian kepada dirinya. Kadang-kadang seperti itu. Ya tapi bagaimanapun saudara kita mesti mengerti bahwa kita ini ada di dalam sebuah masyarakat. Dan basa-basi tidak tentu sesuatu yang jahat. Nah saudara-saudara sekalian, ayat pertama ini Daud berbicara mengenai pentingnya kerendahan hati melawan kesombongan. Ayat yang kedua kita melihat Daud berbicara mengenai ketenangan jiwa. Jadi ayat 1 bicara mengenai kesombongan, ayat yang kedua bicara mengenai ketenangan hati dan ketenangan jiwa. Jadi kalau kita melihat Alkitab mengaitkan antara ketenangan hati dan juga kerendahan hati. Sekali lagi saudara, kalau ayat pertama bicara aku tidak mau sombong, aku mau belajar rendah hati. Itu ayat pertama. Ayat kedua, aku menenangkan jiwaku. Jadi ketenangan jiwa berkait dengan kerendahan hati. Dan ini sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus dalam Matius pasal 11 ayat 29. Kita lihat di slide. Tuhan Yesus berkata, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Di sini kita melihat kaitan antara kerendahan hati dan juga ketenangan jiwa. Maka Mazmur Daud ini adalah pengajaran dari seorang yang batinnya atau jiwanya itu tenang. Daud membuka hatinya dan mempersilahkan kita untuk masuk, untuk belajar. Ini hatiku. Ayo masuk, ayo belajar. Inilah hati atau jiwa dari anak Tuhan yang tenang dan yang puas. Bukan yang bising, bukan jiwa yang gelisah. Jiwa yang bising mudah marah, mudah kecewa, mudah frustasi dan putus asa. Hal itu adalah karena kesombongan dan keangkuhan. Menjadi suara ribut yang berkecamuk. Saudara sekalian, jadi apa itu badai dalam jiwa? Apa itu suara bising dan ribut di dalam diri kita? Itu adalah suara-suara yang meninggikan diri. Kok dia yang dihormati? Kenapa bukan saya? Ribut. Seharusnya aku, bukan dia. Siapa dia? Berani bersikap seperti itu kepadaku. Satu orang bapak papasan, lalu orang yang dipapas itu diam saja. Dia bilang sama saya, kurang ajar dia belum tahu siapa saya. Wah gitu ya, kamu dia diam saja, dia belum tahu siapa saya gitu ya. Saya mau nanya, Bapak siapa sih gitu ya. Cuma kan sungkan gitu. Orang udah itu kadang-kadang
Kadang-kadang ketemu orang, saudara ya, kamu belum tahu siapa saya ya? Belum tahu siapa kamu gitu. Menunjukkan memang tidak tahu siapa dia gitu. Tapi kan kita seringkali begitu, saudara. Saya ini begitu dan sebagainya. Saudara, tidak ada kan orang yang 100% hebat di mana-mana. Hanya Kristus raja di atas segala raja. Saudara boleh raja di perusahaan saudara. Pergi ke perusahaan sebelah saudara bukan siapa-siapa kok. Iya kan? Kita bisa orang paling hebat presiden di sebuah negara, pergi ke negara lain, ya presiden negara lain gitu. Kita ini tidak bisa menjadi raja di atas segala raja. Itu sebabnya kadang-kadang siapa, kamu tidak tahu siapa saya. Iya, banyak orang tidak tahu kok siapa saya dan saudara. Itu wajar saja karena kita bukan Yesus Kristus. Saudara sekalian, suara yang ribut berkecamuk. Kenapa aku begini? Harusnya aku lebih tinggi. Aku akan buktikan, aku lebih hebat dari mereka semua. Lebih hebat dari yang dia pikir. Dia harus membayarnya. Saya akan mengacaukan seluruh dunia kalau tidak. Karena mereka tidak percaya kepadaku. Kemudian ada orang-orang yang berpikir, sayalah yang akan membereskan seluruh dunia ini. Savior syndrome, saudara. Orang-orang yang demikian ini, saudara sekalian, orang-orang yang terjebak di dalam keangkuhan. Suara ribut di dalam hati. Dan ini adalah ekspresi dosa yang seringkali tidak terlihat. Tidak terlihat, saudara. Saudara, kalau misalnya pacaran atau menikah dengan pasangan yang mencuri, langsung ketahuan. Orang gak beres ini, saya lapor kepada pendeta, saya lapor pada penegak hukum, pencuri kok. Kalau saudara ketemu satu orang pezina, langsung ketahuan, orang gak beres, dosanya langsung ketahuan. Lah kalau ketemu orang sombong, saudara, kan sulit. Ini termasuk seperti orang tidak mengasihi. Ini adalah dosa-dosa yang serius tetapi tidak terlihat. Tidak terlihat. Saudara sekalian, mencuri berjinah kelihatan, tetapi kesombongan bisa berkamuflase, seringkali sulit dideteksi. Kamu sombong ya? Enggak sombong sih, cuma ngomong fakta. Mau gimana, saudara? Faktanya kan begitu kan? Memang aku kayak begitu kak, susah. Jadi dia berkamuflase. Nah, saudara sekalian, kesombongan itu menghambat pertumbuhan rohani kita. Dan dalam bagian Mazmur 131 itu menghilangkan damai dalam hati kita. Kita melihat diri kita lebih baik dari siapa kita. Dan tidak melihat bagaimana Allah melihat siapa kita. Siapa yang mengaku tidak melakukan itu? Sulit, saudara. Jadi kita punya kadar kesombongan dalam diri kita masing-masing. Ketika kita mengatakan, saya tidak, Pak Ivan, saya tidak sombong. Bukankah seringkali mungkin itu kita juga sedang menunjukkan kadar kesombongan kita. Maka penting sekali Mazmur ini. Kita ada waktu menghina, merendahkan orang. Kita ada waktu terlalu membanggakan diri kita juga. Maka Mazmur ini adalah Mazmur yang juga bicara kepada setiap kita. Jiwa yang tenang itu rendah hati, kata Alkitab. Jiwa yang bising adalah jiwa yang angkuh. Tidak ada orang yang akan mengaku dirinya angkuh. Saya orang sombong. Tidak, saudara. Saya orang yang bicara fakta. Begitu. Tidak ada orang mengaku saya ini sombong, angkuh dan sebagainya. Jangan tiru saya. Tidak, saudara. Tetapi faktanya adalah, mari kita jujur bagaimana dengan jiwa kita. Seringkali muncul jiwa yang gelisah. Kita banyak cemas, kasar, suka menyerang, gampang marah, gampang iritasi, suka menghakimi, kalau diingatkan membela diri. Kasar misalnya. Kamu kok kasar sih? Oh, saya masih kurang kasar dibanding nabi-nabi perjanjian lama. Coba tuh lihat tuh, kotoran kamu. Tuh lihat Yohanes Pembaptis, hei ular beludak kan begitu. Saya ini masih mending. Loh kok kamu tuh di keluarga lempar-lempar gelas, oh mending Yesus lempar meja gitu. Nah ini kan tidak benar, saudara ya. Kamu kok pukul anak pakai ikat pinggang, oh Yesus pakai ikat pinggang juga. Saya ini meneladani Yesus gitu. Jadi dikasih tahu biasanya pakai ayat, kamuflase. Seorang ibu bilang, Pak Ivan gimana ya? Suami saya itu kalau saya kasih tahu apapun ada ayatnya. Gitu loh. Ya saya bilang, ibu perlu belajar teologi gitu ya. Enggak gampang dikibuli gitu kan ya. Apapun ada ayatnya.
Saya tuh dari rasa ini nggak bener, tapi kok dia ngomong ayat, tapi saya yakin dalam hati kayaknya dia salah gitu kan ya. Ya itu saudara, kadang-kadang kita seringkali gampang membela diri dan tidak terbuka. Nah saudara, seorang bernama David Powlison menarik sekali dalam sebuah jurnal menulis mengenai anti Mazmur 131. Kalau dibalik seperti apa? Mari kita lihat di slide ya. Anti Mazmur 131. Ini ditulis oleh David Powlison. Kalau di Mazmur kan Tuhan ini diriku gitu ya, antinya kok. Kalau di Alkitab aku tidak sombong, sekarang kebalikannya. Diriku aku sombong, yaitu aku sibuk dengan diriku sendiri. Dan mataku tinggi hati, aku meremehkan yang lain. Aku mengejar hal-hal yang terlalu besar dan sulit bagiku. Maka tentu saja aku bising dan gelisah di dalam. Itu terjadi secara alami. Seperti bayi yang lapar dan gelisah di pangkuan ibunya. Seperti bayi yang lapar aku gelisah dengan tuntutan dan kekhawatiranku. Aku menaburkan harapanku bukan kepada Tuhan kemana-mana dan kepada siapa saja setiap saat. Ini yang terjadi saudara ketika kita tidak kembali kepada Tuhan. Dan bukankah seringkali ini yang terjadi dalam kehidupan orang dalam dunia ini. Mari kita lanjutkan ayat 1, kita selesaikan di ayat pertama. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku, kata Daud. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Jadi kita itu mau digoda untuk melampaui limit kita, saudara. Kita itu bukan Tuhan, saudara. Kita punya waktu terbatas, kita punya resource terbatas, kita punya kemampuan terbatas. Tuhan itu maha kuasa, dia adalah Tuhan yang melampaui waktu, dia adalah Tuhan yang tidak terbatas, sementara kita penuh batas. Itu sebabnya ketika kita mau digoda untuk melampaui batas kita, ya kita akan hancur, saudara. Ada mentalitas namanya fix it all mentality. Mau menyelesaikan segala sesuatu. Daud mengatakan, aku tahu batas. Aku tidak akan mengejar hal-hal yang terlalu besar. Hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Saya itu ada batasnya. Saya ini manusia, saya ciptaan. Saya tidak bisa menyelesaikan semuanya. Saya mau menjadi yang paling unik, paling hebat. Tapi celakanya tidak mau mengerjakan apa yang di depan. Saudara sekalian, maka dia jatuh kepada ekstrim menjadi seorang pemimpi. Mau menyelesaikan segala hal. Bahkan ketika Tuhan Yesus sudah bangkit, ketika Yesus naik ke surga, dia belum menyelesaikan semua kesulitan dalam dunia. Belum, saudara. Masih ditinggalkan untuk kita. Ketika Yesus naik ke surga, masih ada air mata, masih ada penyakit, masih ada ketimpangan sosial, masih ada penderitaan, masih ada banyak hal dalam dunia. Dan Yesus memilih ada waktunya dia akan menyelesaikan semuanya itu. Tapi bukan sekarang. Tapi kita mau berpikir seolah-olah kita jadi Tuhan yang menyelesaikan semuanya sekarang juga. Daud mengingatkan, aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar, hal-hal yang terlalu ajaib. Kadang-kadang ada orang yang, wah saya ada di sini, ya, saya mau melakukan sesuatu. Kadang-kadang kayak mahasiswa teologi itu loh saudara ya, baru mau masuk ke STT itu kalau diwawancara kan menakjubkan gitu. Kenapa mau masuk jurusan musik? Supaya ada hari depan untuk dunia musik di Indonesia. Wah, luar biasa gitu kan ya. Seolah-olah dengan masuknya dia itu dunia musik akan jadi terang benderang, bercahaya gitu ya. Padahal mungkin habis itu dikasih lagu gak bisa-bisa gitu ya, nangis dan sebagainya. Kita kadang-kadang tidak sehebat yang kita pikir. Ya, ada satu guru mau masuk sekolah diwawancara. Kenapa kamu mau jadi guru? Supaya ada hari depan bagi pendidikan di Indonesia. Wah, menakjubkan sekali begitu kan ya. Jadi seringkali kita berpikir kita itu juru selamat. Dunia ini begitu kacau dan begitu kita masuk, dunia akan jadi langsung berubah jadi lebih baik. Nah, spirit semacam itu seringkali adalah spirit yang mungkin naif, tapi juga seringkali disusupi dengan berbagai kesombongan. Satu teman gitu ketemu saya bicara, Pak Ivan, Indonesia butuh kita. Wah, luar biasa gitu ya. Iya. Dari Sabang sampai Merauke, begini, wah cerita banyak.
Pak Ivan harus kerjakan sesuatu. Sudah kerjakan gitu. Ini di Papua begini, di Sulawesi begini, di Aceh begini, wah dicerita panjang lebar. Terus saya bilang, Pak, negara aja tidak bisa loh. Lah saya ini kan cuman pendeta, cuman guru, satu gereja yang sederhana. Dibandingkan sinode-sinode besar orangnya, kita itu relatif kecil. Lalu kalau kayak begitu, Bapak aja yang kerja, mungkin Bapak tidak terbatas. Oh bukan, maksud saya adalah Pak Ivan yang kerja. Enak, kamu udah rasa juru selamat, jadi bos pula suruh kita gitu kan ya. Saya bilang belum waktunya, Pak Tong pun kerja segala sesuatu ada urutannya, beliau itu ada strateginya. Kenapa? Karena kita terbatas, kita tidak bisa kerjakan semuanya. Dan ketika kita ngotot mau kerjakan semuanya, ya kita stres sendiri. Karena bagaimana begitu, mengentaskan apa segala macam kemiskinan, itu kan tugas negara bukan tugas gereja. Kalau kita membantu orang susah ya oke, tapi kalau memberi pekerjaan pada jutaan orang, itu kan bukan tugas gereja gitu. Siapa yang bisa kerja kayak begitu? Negara aja pusing gimana cara cari kerjaan. Gereja harus berinisiatif menciptakan ribuan lapangan pekerjaan. Ya ampun begitu ya. Ini tugasnya siapa gitu. Jadi kadang-kadang saudara sekalian memikirkan sesuatu yang akhirnya nggak kerja yang di depan. Mending jemaat pikir apa yang bisa aku lakukan, ada orang nggak ada kerjaan, kita kasih kerjaan, kita tolong dan sebagainya. Itu lebih bermakna. Ketimbang kita pikir begitu besar tapi nggak kerja apapun juga. Menjadi penyelamat Indonesia dan sebagainya tetapi tidak mau melakukan sesuatu. Saudara sekalian, Saul merebut tugas Samuel. Dia pikir dirinya besar. Saya mau kerjakan sesuatu. Itu bukan tugas Saul, itu tugas Samuel. Tapi Saul mau memberikan persembahan kepada Tuhan. Akhirnya dia dihukum oleh Tuhan. Kamu merasa dirimu besar. Kamu memikirkan hal-hal yang seharusnya tidak kamu lakukan. Tetapi Daud tahu tempatnya. Ia fokus pada tugas-tugasnya dan menjadi berkat. Daud jadi gembala, ya sudah jadi gembala. Gembalakan domba 2-3 ekor, ya sudah saya setia. Daud tidak mengatakan kenapa cuma 2-3 ekor, saya minta menggembalakan seluruh Israel, belum waktunya. Sudah 2-3 ekor setia. Pak Tong kemarin cerita, kas Pak Tong ya, tarik janggut macan. Lalu pukul macan gitu. Saudara, saya kalau ke kebun binatang selalu ingat cerita Pak Tong itu. Itu macan kalau tak tarik janggutnya gimana gitu ya. Gitu ya. Jadi kalau sudah itu saya pegang misalnya pistol gitu aja mungkin gemeter, tembak juga kacau gitu ya. Tapi Daud, wah pukul. Kalau cerita Pak Tong, tarik janggutnya begitu. Itu kan dia bertanggung jawab saudara. Untuk domba yang 2-3 ekor kita kasih nyawa kita loh saudara. Lawan ular, lawan beruang. Waduh itu kelas kampiun si Daud itu ya. Tetapi kita melihat Daud itu fokus kepada hal-hal yang kecil. Dan dia tidak merasa dirinya, saya kan hebat sekali. Seperti ini dan itu, tidak. Ketika ditanya, apa kualifikasi kamu? Dia cukup bilang ya, saya pernah CV saya pernah lawan macan, pernah lawan beruang, pernah, ya cuman itu CV-nya begitu kan ya. Karena kan ditanya apa kualifikasi kamu untuk maju perang. Cuman itu saja yang dia tahu. Tapi dia tidak pernah cerita sama kakak-kakaknya. Saudara sekalian, orang sekarang mau beda. Tapi tidak pernah pikir kalau beda gunanya apa. Cuma pikir beda, tetapi value-nya apa tidak seringkali dilupakan. Mau dikenal tapi kurang pikir bobot, mau besar tapi gagal menjadi baik. Nah, hal terlalu tinggi, para reformator juga mengatakan ini juga berkait dengan orang-orang Kristen yang mempelajari kitab suci tetapi maunya yang misteri-misteri, mau memecahkan semua misteri ilahi, menjadi seorang teolog yang mengerti segala sesuatunya. Saudara sekalian, kita kadang harus puas dengan keadaan kita. Ada saatnya misteri bisa kita jawab dengan berdasarkan firman Tuhan. Tetapi akan ada banyak kata mengapa yang ditimbulkan. Seperti tercantum dalam kitab Ulangan. Yang dibukakan bagi kita. Yang tersembunyi adalah bagi Allah. Sehingga para reformator mengecam mereka yang terlalu sibuk dengan spekulasi demi spekulasi. Tetapi melalaikan firman yang sederhana yang harusnya kita lakukan. Ayat yang kedua saudara, sekarang kita masuk, sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku. Nah, di sini dikatakan Daud itu menenangkan saudara.
Jadi ini adalah satu usaha. Calvin mengatakan ini satu usaha sengaja ya. Dia menenangkan, dia membentuk jiwanya secara harafiah. Atau meratakan, merobohkan sesuatu yang tadinya kuat. Jadi jiwanya sekarang dibuat tidak berdaya. Ya, jadi Daud itu aktif. Saya mau membentuk untuk bikin tenang. Saya mau bikin jiwa saya diam. Nah, ini adalah satu usaha aktif. Dengan pertolongan Allah lewat Roh Kudus, tetapi di sini juga tidak sesuatu yang bukan berarti kita tidak bekerja. Allah di dalam progressive sanctification memakai kita menjadi orang yang menenangkan jiwa kita. Saudara, Calvin mengatakan ayat 2 ini bicara mengenai contentment, hati yang puas, hati yang tenang. Kalau orang itu sudah puas dalam Tuhan, kalau orang itu belajar mendapatkan ketenangan dalam Tuhan, maka jiwanya tidak ribut. Calvin mengatakan Daud itu tidak berani melangkah satu langkah pun lepas dari pimpinan Tuhan. Dia adalah orang yang jiwanya mendapat kepuasan dalam Tuhan. Jadi meskipun ia raja, jabatannya besar, tapi Daud tetap menyadari keterbatasan dirinya. Daud itu orang yang bekerja berdasarkan kehendak Tuhan, kata Calvin, bukan berdasarkan ambisi dan keangkuhan hatinya. Ia tidak menyerahkan hatinya dalam labirin kebingungan, tetapi dalam pimpinan Tuhan. Kata Calvin, Daud membangun di atas dasar yang kokoh, yaitu pimpinan Tuhan dan bukan ambisi manusia. Jadi bagi Calvin, Daud itu berjuang, dia membentuk jiwanya dengan sengaja, seperti anak yang baru disapih. Sehingga dengan demikian ia bisa menyingkirkan kekhawatiran yang mengganggu orang-orang yang punya ambisi pribadi yang tidak sehat. Calvin mengatakan Daud itu bisa puas dengan hal-hal yang kecil. Ini hal-hal yang indah ya. Daud membuat jiwanya diam dan tidak gelisah. Atau dalam bahasa orang Puritan, Daud belajar memiliki gracious heart, bukan carnal heart. Gracious heart itu orang yang hatinya penuh rasa syukur. Orang yang penuh rasa syukur itu orang yang puas. Saudara, gelas kalau isinya penuh, waktu dia dipukul, dia itu bunyinya cuma tek, 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 karena isinya penuh. Tapi kalau gelas itu kosong, dipukul, ting, ting, nyaring saudara. Iya kan? Manusia juga gitu. Manusia kalau hatinya penuh, ada kesulitan, dipukul dalam kehidupan, paling tek, tek, ya begitu. Tapi kalau orang itu kosong hatinya, begitu dipukul sedikit, ngomel kemana-mana, ngoceh, bikin susah orang lain, saudara. Karena hatinya nggak penuh, saudara. Jadi saudara sekalian, kenapa ada orang sama-sama hidupnya susah luar biasa, kok dia bisa tenang ya? Ada orang sakit sedikit, wah nggak karu-karuan kemana-mana. Karena bedanya adalah gracious heart atau carnal heart, puas dalam Tuhan atau tidak. Nah, saudara sekalian, maka di sini dikatakan melatih jiwanya. Dilatih untuk apa, saudara? Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku. Silence. Diam, saudara. Coba kita diam beberapa saat, saudara ya. Kita coba lihat apa yang terjadi. Mulai dari sekarang. Nah, rasanya aneh, ya kan? Karena memang bukankah kita ini hidup di dalam dunia yang ribut, bukan saudara ya? Silence gitu. Jadi Daud mengatakan saya melatih jiwa saya itu mengalami silence. Saudara, dalam kitab suci salah satu ayat yang membuat saya tertarik itu Wahyu pasal 8. Karena di dalam Wahyu pasal 7 Tuhan bicara mengenai ada materai-materai yang dibuka. Ada 6 materai, saudara. Jadi saudara mungkin pernah mendapatkan cerita mengenai 4 kuda dalam penunggang kuda dalam kitab Wahyu ya, yang diutus keluar. Jadi kuda-kuda itu saudara ketika dibuka, materai pertama dibuka, wah kemudian ada penunggang kuda putih, dominasi manusia, ambisi. Kuda kedua dibuka, kekerasan. Kuda ketiga muncul, ketimpangan ekonomi, kematian massal, seruan orang kudus, puncaknya gempa bumi.
lalu ketika materai ketujuh dibuka, puncaknya. Mari kita lihat Wahyu pasal 8 ayat 1 di slide. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang ketujuh, maka sunyi, senyaplah di surga. Kira-kira setengah jam lamanya. Silence. Saudara, anak sekarang suruh silence setengah jam, 3 menit aja udah kayak begini saudara ya. Handphonenya tarik apa gitu kan, enggak bisa gitu. Jiwanya gelisah. Disuruh duduk, keluarin Alkitab, baca, enggak bisa. Depan mesti laptop, sebelah sini handphone, sini iPad-nya, tab atau apa segala macam, semuanya begitu saudara. Sambil buka Netflix, sambil apa, kayak kalau enggak begitu enggak bisa tenang, jiwanya gelisah. Copot semuanya. Misalnya saudara bawa anak saudara, mari kita pergi wisata. Oh kemana? Ke gunung. Oke, saya bawa alat. Tidak usah, karena di situ tidak ada wifi, tidak ada sinyal gitu kan ya. Lalu adanya apa? Bawalah kitab sucimu dan buku rohani. Kita retret di sana yang sebenarnya. Kegiatannya apa? Mancing. Gitu kan ya. Saya suka mancing keributan, bukan mancing ikan gitu kan ya. Nah, jadi dia gak bisa saudara, dia gak bisa tenang gitu. Jadi pokoknya sesuatu yang ribut gitu kan. Tiba-tiba suruh tenang. Wah saudara sekalian, maka Wahyu pasal 8. Ketika Tuhan mau berespon terhadap kekacauan dunia. Semua diam di hadapan Tuhan. Tuhan mau respon apa nih? Tuhan muncul menampakkan kemuliaannya. Semua kayak menahan nafas, menghormat, berdiam. Setengah jam semua silence di hadapan Tuhan. Saudara, dalam Joshua pasal ke-6. Peristiwa tembok Jericho, seringkali ada satu hal yang luput. Mereka keliling-keliling kan saudara. Biasanya ada lagu tetet-tetet berkeliling satu kali gitu kan ya. Nah, lagunya banyak tetet-tetetnya ya. Tapi saudara perhatikan kalimat Tuhan kepada mereka. Kamu seluruh Israel keliling dan tidak boleh ada yang ngomong. Jalan, saudara bisa bayangkan saudara. Itu orang begitu banyak keliling, jalan, tapi mesti diam. Tidak boleh ngomong, tidak boleh bikin ribut. Hari pertama mungkin mereka pikir, wah ini strategi rahasia nih. Apa nih? Hari kedua saudara, lah kok tetap diam gitu kan ya. Hari ketiga, mungkin musuhnya mesti mulai ngomong, mas, ya, mas, diam aja mas, ya. Udah makan belum mas? Ya kan? Mau perang mas gitu. Wah, dia diledek gitu kan ya. Tuh lihat, yang itu, tuh hidungnya gede, yang itu, gitu ya. Oh ya mas, hidung gede gitu kan ya. Dia diam, gak boleh ngomong, keliling. Tuhan latih mereka saudara. Kamu mau perang, hidupmu harus suci. Dan kamu belajar silence. Tapi silence-nya bukan cuma diam, obedient. Taat sama Tuhan. Diam, lakukan perintah Tuhan. Mungkin sambil mereka banyak pertanyaan, saya harus belajar silence. Silence juga artinya fokus saudara. Saya menenangkan jiwa saya mendiamkan jiwa saya. Berarti saya belajar hati saya itu fokus. Nah ini yang paling penting saudara. Silence itu bukan silence di luar. Oh semuanya tidak boleh ngomong. Bukan. Tapi silence di dalam. Artinya saya mau fokus. Kalau kita mengatakan saya mau ngobrol, saya mau hening, saya mau silence. Artinya kita fokus sama orang yang kita ajak ngobrol. Dan fokus seperti itu sudah banyak tidak ada. Ketika kita berbicara, fokus kita pada handphone, fokus kita pada yang lain, fokus kita pada pekerjaan, pada yang lain. Tapi kita tidak fokus pada orang yang ada di depan kita. Silence. Hati yang fokus. Nah kalau di hadapan Tuhan, fokus kepada Tuhan. Berarti saya menenangkan jiwa saya membuat hening, saya belajar tidak terdistraksi. Hati yang tenang, yang tidak banyak suara bising dan tidak terdistraksi. Biarlah yang lain menjadi aliran yang berlalu. Hanya fokus. Saudara, ada banyak latihan yang bisa kita lakukan. Dosen saya mengatakan, membuat paper itu sebuah latihan, bisa juga menjadi sebuah latihan rohani, kata dia. Ketika kamu mau membuat paper, berdoa pada Tuhan, lalu kemudian set alarm, lalu kemudian tulis papermu, dan berjanjilah selama mungkin 1 jam atau 2 jam ke depan kamu tidak melihat HP-mu. Dan percayalah bahwa selagi engkau tidak melihat HP, dunia tidak akan runtuh. Iya kan saudara?
Kita kan tiap ini, wah kalau saya tidak lihat HP perusahaan saya hilang nanti gitu ya. Wah saya bikin sesuatu tugas atau ngobrol, kemudian lihat, ya perusahaan saya sudah hilang. Kan nggak begitu saudara ya. Masih ada, bahkan mungkin dalam pemeliharaan Tuhan jadi lebih baik gitu ya. Tapi kadang-kadang kita tidak bisa seperti itu, kita tidak bisa fokus saudara. Kita mungkin ada dalam ruang kebaktian. Tadi kita sudah membuktikan di ruang kebaktian, sekian ribu orang bisa hening loh saudara, tenang loh. Tidak ada suara, tapi mungkin hatinya ribut, pecel lele gitu ya. Wah habis ini apa nasi goreng atau apa, macem-macem keluar di sini saudara ya. Tidak tenang, tidak karu-karuan. Jadi kita fokus pada apapun, kayak loncat-loncat gak karu-karuan gitu. Tapi dikatakan belajar untuk fokus. Karena yang mendistraksi seringkali adalah suara-suara kekhawatiran, ketakutan, dan tadi kita sudah analisis. Akarnya adalah keangkuhan yang seringkali bikin ribut di dalam benak kita. Seperti anak yang disapih. Nah ini menarik saudara. Berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapih jiwaku dalam diriku. Jadi Daud menggambarkan ketenangan hati itu seperti anak yang disapih. Disapih itu diberhentikan minum susu saudara. Nah kalau di Indonesia rata-rata umur 1, umur 2 diberhentikan. Kalau di Israel zaman dulu agak telat saudara. Kira-kira anak umur 4 baru diberhentikan minum susu. Wah jadi itu kan lebih susah lagi saudara ya, diberhentikan itu. Rewel gitu kan ya. Nah jadi ketika yang menyenangkan itu dicabut, biasanya jiwa akan tantrum. Jiwa kita tantrum. Tetapi cepat atau lambat anak itu harus disapih supaya ia bisa menjadi dewasa. Masa minum susu terus? Nah kamu sudah saatnya makan makanan keras, dicabut. Harus diberhentikan. Maka disapih itu menyakitkan. Bayangkan orang yang tadinya kecanduan obat disuruh berhenti saudara. Badannya nagih bukan? Orang yang kecanduan alkohol disuruh berhenti. Wah itu menyakitkan. Sudah itu dua hal mungkin terlalu ekstrim. Saudara yang suka minum kopi kebanyakan, ya tiap jam minum kopi, disuruh berhenti. Waduh itu lemes, badannya pusing, nggak karu-karuan saudara. Menghentikan aliran kafein dalam darah itu menyakitkan gitu kan. Nah saudara-saudara sekalian, demikian juga dengan kita yang suka makan gula berlebih. Begitu diberhentikan, wah itu teriak-teriak pengen gula badan kita seolah-olah. Kita mengalami hal-hal demikian. Tidak usah susah-susah lagi. Kalau kita melihat anak kita diberhentikan dari wifi, dari internet, diberhentikan dari layar. Wah teriak-teriak gak karu-karuan. Hari ini kita puasa 2 hari tanpa layar. Wah tidak gitu kan ya. Itu kayak anak mau disapih saudara. Rewelnya gak karu-karuan. Daud mengalami itu saudara. Tetapi Daud belajar untuk lepas. Menarik saudara, saya suatu ketika makan di kampus itu, saya makan, biasa kita tuh ambil kerupuk, kasih ke Pak Billy. Pak Billy itu dulu almarhum pendeta Rudi Pranoto, papanya Pak Billy itu punya perusahaan kerupuk udang. Jadi Pak Billy itu besar seperti orang Jawa lainnya, susah lepas dari kecap dan kerupuk saudara. Jadi begitu makan, kita udah tahu penggemar-gemar kerupuk siapa aja. Jadi kasih ke Pak Billy, Pak Billy ambil dulu kerupuknya gitu kan ya. Hari itu Pak Billy nggak ambil. Saya loh ini kok Billy kerupuk gitu. Enggak, saya enggak mau gitu. Loh kenapa gitu? Sakit tenggorokan? Enggak. Kenapa kok Billy? Supaya saya mau tahu saya tidak hidup dari kerupuk saja gitu. Ya, menarik ya. Kadang-kadang kita tuh terlalu terbiasa sehingga seolah-olah kita tidak bisa lepas. Maka latihan-latihan rohani yang menunjukkan tidak Tuhan, saya mau menyapih diri. Ya, lalu setelah itu kembali lagi makan dan sebagainya. Tetapi ada saatnya kita belajar. Ya, generasi muda boleh melakukan internet sabat atau puasa layar dan sebagainya untuk menyapih diri. Saudara sekalian, Daud juga disapih. Tadinya mengandalkan diri, sekarang disapih mengandalkan Tuhan. Tadinya mengandalkan bakat, penampilan, pencapaian, prestasi, kekayaan, relasi. Tetapi sekarang kita disapih mengandalkan Tuhan. Anak tadinya menikmati susu yang diberikan ibunya. Ketika susu di stop, meronta. Saya masih ingat ketika anak pertama saya disapih,
itu 2 hari kita susah tidur, saudara. Karena dia meronta-ronta, minta terus. Tapi setelah selesai waktunya, dia bisa tidur dengan nyenyak. Kenapa harus disapih? Karena ibunya melihat kamu sudah dewasa, sudah saatnya saya memberikan kamu makanan keras. Kita, saudara, dulu dapat Tuhan, dapat susu. Tuhan lihat, enggak, sekarang sudah gede. Kamu akan saya ajarkan, kamu bukan hidup dari susunya, kamu hidup dari saya. Kita diberikan berkat, kita diberikan susu, tapi ada saatnya Tuhan katakan, enggak, kamu tidak saya kasih susu juga hidup, saya bisa berikan makanan yang lain. Maka seperti Ayub, saudara, ketika susunya diambil, kita tetap bisa tidur nyenyak. Kenapa? Saya ada Tuhan kok, saya ada mami saya, yang penting itu Tuhannya, bukan susunya. Dia bisa kasih makanan yang lain. Saudara, ketika kita hidup orang Kristen, kok ini tidak dikasih, kok itu gak dikasih, makin dewasa, akhirnya jiwa kita tenang. Tuhan, kamu kasih boleh. Tuhan gak kasih, tidak apa-apa. Ini orang Kristen yang sudah disapi. Kalau orang Kristen, saya tidak mau percaya Tuhan. Tuhan gak kasih ini, Tuhan gak kasih itu. Kenapa ini diambil, kenapa itu tidak diambil? Belum disapi, saudara. Rewel karena susunya diambil. Tetapi ketika dia sudah mengenal Tuhan lebih dalam lagi, dia menenangkan jiwanya. Akhirnya dia pikir, dikasih boleh, tenang hidupku. Tidak dikasih, tetap tenang. Aku seperti seorang anak, tidur di samping ibunya, siap untuk menerima kedamaian karena relasi saya dengan ibu. Bukan kesehatan Tuhan, bukan kenikmatan, tetapi Engkau sendiri. Saudara sekalian, apakah kita seperti anak yang disapih? Atau jangan-jangan kita mirip anak yang sedang disapih, bukan anak yang sudah disapih. Jadi kalau sudah disapih, tidak rewel. Kalau sedang disapih, rewel. Tapi bagaimanapun itu, biar kita menjalani fase-fase pertumbuhan rohani kita dengan setia, dengan baik. Orang yang disapih itu rewel. Kita bukan hanya mengganggu diri, saudara, tetapi ketika kita rewel, kita mengganggu orang lain. Penyapihan itu sulit, dan orang-orang warga gereja seringkali tidak memperhatikan kita perlu disapih dari segala ketergantungan pada berkat ini, berkat itu. Kita perlu disapih untuk menjadi dewasa. Dan ketika kita fokus hanya pada kinerja yang baik, tetapi kita lupa satu latihan rohani yaitu penyapihan, maka yang muncul adalah penata layan yang rewel. Kerja, bagus, tapi rewel. Jemaat yang rewel, pengurus yang rewel, aktivis yang rewel, guru sekolah minggu yang rewel, diaken yang rewel, penatua yang rewel, dan pendeta yang rewel, saudara. Pelayanan, kerja bagus, tapi belum disapih, belum selesai, maka rewel terus. Tidak peduli usia tua atau muda, kita rentan dengan semuanya itu. Kita bisa bikin ribut dimanapun. Maka Mazmur 131 ini satu Mazmur yang sangat indah. Kita punya jiwa yang tenang. Itu artinya bukan kita tidak ada ambisi loh, saudara. Jangan kemudian, Pak, saya mau melakukan Mazmur 131. Aku ini menenangkan jiwaku. Aku tidak memikirkan hal yang lebih tinggi. Aku nggak usah naik kelas karena itu lebih tinggi, gitu. Ya bukan begitu, saudara. Aku mau jadi karyawan mediocre, kerjanya biasa-biasa aja. Gajiku tidak usah tinggi-tinggi, tidak usah naik-naik. Perusahaanku biarin bangkrut kalau perlu. Kalau bangkrut pun itu kehendak Tuhan. Ya bukan begitu, saudara. Ya, aku menjadi pelajar yang tidak memikirkan yang terlalu tinggi. Tidak usah pikir yang susah-susah. Tidak usah belajar teologi karena itu terlalu abstrak bagiku. Lebih baik kita pokoknya nyantai saja. Bukan begitu. Karena Daud adalah seorang pekerja keras dan seorang yang ambisius. Saudara, Pak Tong itu di awal tahun sudah mengingatkan kita, para hamba Tuhan dan para penatua, kamu harus punya ambisi yang benar dalam Tuhan. Berapa banyak manusia ambisi untuk diri enggak habis-habis, tapi ambisi untuk Tuhan begitu kecil. Harus dibalik, ambisi untuk Tuhan harus besar. Kerinduan memuliakan nama Tuhan harus besar. Semua orang harus punya ambisi yang besar bagi Tuhan. Itu Pak Tong sangat ingatkan. Tidak boleh tidak punya ambisi yang besar bagi Tuhan. Kita terus ambisi sama diri. Mana ambisi untuk Tuhan? Nah, saudara sekalian, itu tidak melanggar Mazmur 131 karena Daud pun pekerja keras. Daud mau membangun bait Allah yang megah.
Bahkan saudara-saudara sekalian, dia nabung, uangnya dia, emasnya dia keluarin semua. Terus dia bilang, saya mau bangun bait Allah. Semua pejabat lihat, ini uangku, emasku semua aku taruh di sini. Ayo kita semua persembahan. Itu menggerakkan hati banyak orang, semua kasih persembahan untuk pembangunan bait Allah. Terus kemudian dia berdoa pada Tuhan, Tuhan memberikan inspirasi, wahyu kepada dia. Dia menuliskan rancangannya, dia bikin rancangannya loh saudara. Rancangan bait Allah dia yang bikin. Nanti ini begini, dia siapkan uangnya, dia siapkan tukangnya. Tiba-tiba Tuhan bilang, Daud, bukan kamu. Tanganmu itu penuh darah karena kamu seorang prajurit. Saya pilih Salomo. Daud tidak tantrum, saudara. Saudara kalau udah kepengen bikin sesuatu, Tuhan bilang stop. Apa Tuhan? Siapa? Salomo. Oke. Di dalam 1 Tawarikh 28-29 dia panggil Salomo. Salomo, saya sudah siapkan semua, tapi Tuhan tidak mau saya. Jangan kamu takut karena Tuhan pilih kamu. Nih, uang papa sudah siapkan. Ini gambar dari Tuhan, saya serahkan kepada kamu. Teruskan Salomo. Ayat pasal 29 Daud bilang, hai semuanya para orang Israel, anakku ini masih muda, pengalaman masih kurang. Sama-sama ya, karena ini pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan saya. Daud tidak tantrum sama sekali saudara. Jadi ketika Salomo membangun bait Allah, dia tidak dari nol. Rancangannya dari Daud, orang-orangnya dari Daud, hartanya dari Daud. Daud yang setengah mati berjuang, disuruh stop, langsung stop, tidak ada tantrum. Oh Tuhan mau begitu, oke. Karena harapanku hanya Tuhan, sekarang saya kerja. Hati demikian tenang, demikian luas saudara. Saudara, mari kita lihat beberapa contoh kehidupan Daud ya. Tadi kita melihat bagaimana ambisinya dia tetap berambisi, tapi bukan untuk dirinya saudara. Mari kita lihat bagaimana ketenangan hatinya, contohnya ya. Pertama, dia dituduh oleh kakaknya sendiri. Mari kita baca di layar ada 1 Samuel 17 ayat 28. Mengapa engkau datang? Daripada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu. Ini kata Eliab ya saudara ya. Dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Jadi kata keberanian itu, Zadon, artinya kesombongan atau kecongkakan. Jadi Daud dituduh, aku tahu kamu lagi mau nyombong kan? Aku kenal kejahatan hatimu, sifat jahat. Roa levav, ya lev itu hati. Kamu kan datang untuk melihat pertempuran, maksudnya kamu ikut-ikutan mau tenar kan? Wah saya ikut perang nih. Kamu sok mau jagoan kan? Kira-kira itu kata kakaknya sendiri kepada dia. Saudara lihat ya, Daud itu dibenci dan difitnah oleh kakaknya sendiri. Daud itu kan tipologi Yusuf saudara. Yusuf itu kan dibenci kakak-kakaknya. Alkitab mengatakan kakak-kakak Yusuf tidak pernah mengatakan shalom atau hal yang baik tentang dia. Maka Yakub suatu hari mengutus Yusuf, Yusuf pergi, kakak-kakakmu sedang ada di ladang. Tolong temui kakakmu, bawa kabar shalom tentang mereka. Jadi Yakub ajari Yusuf, jangan ikutan kakakmu. Kakakmu tidak pernah ngomong shalom tentang kamu. Tapi kamu pergilah ke sana dan kamu bawa kabar shalom. Dari mulutmu keluar kabar shalom tentang kakakmu. Daud itu tipologi Yusuf. Karena nantinya Yusuf itu raja. Dan dia raja yang tidak balas dendam saudara. Itu namanya raja shalom. Ketika dia naik tahta dia tidak membalas pada kakak-kakaknya. Nantinya Daud akan menjadi raja seperti Yusuf yang baik penuh shalom. Tetapi lebih besar dari Yusuf. Nantinya Yesus tipologi dari Yusuf dan Daud. Yesus akan menjadi raja dalam garis Daud, tetapi lebih besar jauh dari Daud. Itu yang Alkitab katakan. Nah jadi Daud pergi. Isai bilang, kakakmu lagi pergi perang. Pergi ke sana. Bawa kabar shalom tentang kakakmu. Sama persis saudara. Jadi Alkitab mau penunjukkan kesamaan antara Daud dan juga Yusuf. Daud pergi, lalu ketemu kakaknya. Daud akan membawa kabar shalom, tapi kakaknya tidak. Eliab memfitnah Daud. Kakaknya sendiri. Eliab pasti tahu Samuel mengurapi Daud. Adekku akan jadi raja. Dia tidak peduli saudara. Saudara kalau jadi Daud bagaimana?
Loh saya ini dipilih Tuhan loh. Tuhan panggil saya jadi raja. Mungkin dia juga pikir, Tuhan ini dagelan apa? Aku dipanggil jadi raja. Kakakku sendiri maki-maki aku ini mau jadi apa gitu. Kakakku sendiri loh, tidak bersaksi, ini loh raja. Enggak. Kamu ini orang sombong, so jagoan ya di sini ya. Loh, kakak, kamu kan tahu aku diurapi oleh Tuhan. Kenapa kamu seperti itu? Enggak ada orang yang menghormati Daud. Kakaknya tidak menghormati. Tidak ada tentara mengakui Daud. Tidak ada jenderal simpati kepada dia. Mikal istrinya menghina dia. Dia cuma dikasih oleh sahabatnya Yonatan dan orang-orang yang dianggap sampah masyarakat. Saudara, kalau jadi Daud patah semangat enggak? Hatinya kayak gimana saudara? Marah sama Tuhan. Mana janjimu? Aku kecewa. Enggak saudara. Coba saudara lihat ya, Daud itu ya tenang. Tuhan suruh apa? Jalan. Sial di sini kelihatan, sial di situ, seolah-olah kan tampaknya. Apakah dia gelisah? Apakah dia marah saudara? Inilah Mazmur 131. Hatinya tenang. Tidak dihormati kakak, tidak apa-apa. Tidak balas satu kalimat pun. Gini-gini raja, weh gitu kan ya. Lu siapa? Weh, lu cuman menang badan, weh gitu. Enggak saudara. Ya sudah kak, kamu gitu, saya fokus perang aja. Saya fokus mengerjakan pekerjaan Tuhan. Tentara-tentara tidak mau ikut dia, ya sudah, tidak apa-apa. Yang mau ikut cuman orang-orang kayak begini, ya sudah, ayo kita bikin di Gua Adulam. Saya jadi pemimpin kalian, saya gembalakan kalian, tidak apa-apa. Gembala kayak begini, jadi raja kok suruh gembalakan orang, gak beres semua ini. Tidak apa-apa. Mana pasukan yang perkasa? Alkitab mencatat Daud bisa training orang-orang pecundang itu menjadi orang yang mengalahkan Goliat. Nanti akan ada banyak orang setinggi Goliat dikalahkan oleh pasukannya dia, saudara. Jadi Daud tidak membalas sarkasme kakaknya, menunjukkan hatinya begitu tenang. Dan bukan hanya kakaknya, dia difitnah habis-habisan, saudara. Mari kita lihat 1 Samuel 24 ayat 9. Ini perkataan Daud ketika di depan gua NJD, saudara ya. Dia mau Saul lagi pup, ya kan? Lagi pup, tenang-tenang, Daud dari belakang gitu, tusuk, tapi cuma potong jubahnya, pucuk jubahnya, lalu pergi. Lalu Daud berkata, "Hai Saul, mengapa engkau mendengarkan perkataan orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Daud mengikhtiarkan celakamu?" Jadi dia difitnah, saudara. Pinggir-pinggirnya Saul gak seneng sama Daud. Itu orang ya mau begini, mau begitu, apa segala macam. Daud ngapain saudara? Ya sudah, tenang aja. Tunggu waktunya. Saudara sekarang sedang gelisah, difitnah orang. Saudara marah. Tidak usah saudara. Mazmur 131. Hatiku tenang. Tuh Saul, itu mereka semua fitnah saya. Kenapa kamu masih dengarkan? 1 Samuel 26 ayat 19. Ini kedua kalinya dia mau membunuh Saul. Panglimanya bilang, saya sekali tancep, badannya nancep sama tombak saya ke tanah itu. Saul, tidak perlu kedua kali kata dia. Daud bilang jangan, ambil aja itu tombak sama kendinya dia. Lalu Daud mengatakan, oleh sebab itu kiranya Tuanku Raja mendengar perkataan hambanya ini. Jika Tuhan yang membujuk engkau melawan aku, biarlah ia mencium bau persembahan. Maksudnya kalau Tuhan yang suruh kamu Saul, biar aku mati. Tapi jika anak-anak manusia atau Ben Adam, kalau orang-orang itu yang memfitnah kamu, terkutuklah mereka di hadapan Tuhan. Karena mereka sekarang mengusir aku. Dia kan harus keluar dari tanah perjanjian. Sehingga aku tidak mendapat bagian dari milik Tuhan dengan berkata, pergilah beribadahlah kepada Allah lain. Jadi Daud mau bilang apa? Sudahlah, saya serahkan sama Tuhan para pembisik-pembisik itu. Saudara difitnah, saudara disakiti, saudara dibuang, lalu kita kehilangan damai sejahtera. Salah saudara. Kenapa Daud bisa begitu stabil? Karena ayat yang ketiga saudara, berharaplah kepada Allah. Itu pengharapan Daud saudara, itu ketenangan hatinya. Kita singkirkan keangkuhan, kita menenangkan fokus hati kita, dan kita berharap kepada Tuhan. Dan Tuhan memberikan ketenangan dalam jiwanya dia. Bahkan saudara, ketika Absalom datang, lalu kemudian dia bergerak. Jadi bedanya saudara ya, Daud tidak pernah menghasut rakyat melawan Saul. Satu kali pun tidak pernah. Dia cuma bilang, Tuhan kalau mau kasih, saya sabar. Kalau belum waktunya, saya tunggu. Kalau bukan caranya, saya tidak mau. Jadi tidak ada cerita korupsi. Tidak ada saudara. Saya tunggu waktu Tuhan. Kalau saya susah, ya saya lakukan. Hatinya tenang.
Tetapi Absalom beda. 4 tahun Absalom gerilya di bawah. Cari orang-orang yang gak suka sama papanya. Oh, ini gak suka Daud. Jahat ya, anak sama papa kayak begitu. Cari, kumpulkan, lalu kemudian malah perbesar. Papaku begini kan gak bener, kalau aku jadi raja aku akan begini. Akhirnya dia kumpulkan sekelompok orang, berontak lawan Daud. Saudara tahu reaksi Daud? Waduh, kok anakku kayak begini ya? Nanti perang saudara, rakyatku susah. Yuk kita pergi, biar dia menduduki istana. Kita kabur yuk, kita lihat perkataan Daud di 2 Samuel 15 ayat 25. Kita lihat hati dia, saudara. Lalu berkatalah raja kepada Sadok, bawalah tabut Allah itu kembali ke kota. Jika aku mendapat kasih karunia di mata Tuhan, maka ia akan mengizinkan aku kembali. Sehingga aku akan melihatnya lagi, juga tempat kediamannya. Tetapi jika ia berfirman begini, aku tidak berkenan kepadamu, maka aku bersedia. Biarlah dilakukannya kepadaku apa yang baik di matanya. Lihat saudara, dia berharap sama Tuhan. Aku tidak mau perang saudara, aku pergilah. Kalau memang Tuhan mau anakku, ya biar aku diusir aja. Aku rela kok. Tapi kalau Tuhan mau aku, dia akan bawa aku kembali melihat tabut perjanjian itu. Saya serahkan pada Tuhan. Dia tidak tantrum kehilangan kuasa. Dia tidak tantrum kehilangan kenikmatan. Dia tidak tantrum kehilangan jabatan. Dia tenang di mata Tuhan. Saudara sekalian, Daud menyapih dirinya. Dia tidak menjadi sedih atau menjadi marah. Saudara-saudara sekalian, Mazmur ini adalah Mazmur pengharapan. Biarlah Mazmur 131 juga menjadi pengharapan kita. Mari kita mengatakan, Tuhan, aku mau melatih diriku sehingga Mazmur ini menjadi bagian dari aku. Tapi bagi Yesus, Mazmur ini bukan tujuan. Bagi Yesus, Mazmur ini adalah apa yang sudah dia kerjakan. Yesus adalah tujuan kita. Dia yang sempurna menggenapi Mazmur ini. Kenapa begitu? Minggu depan kita akan melihat. Daud ternyata pernah angkuh, saudara. Saya mau hitung jumlah orang di kerajaanku, menunjukkan kehebatanku. Ada momen-momen di mana dia jatuh. Tetapi bagaimanapun kita juga bersyukur. Ini adalah orang yang ada di dalam hati Tuhan. Mari kita belajar memiliki hati yang tenang teduh di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami belajar dari teladan Daud yang sangat indah. Hatinya yang penuh dengan ketenangan. Dia menjadi bagian pengajaran Tuhan kepada kami semua. Ketika dia digeser dari tahta, dia tidak marah, dia tidak takut, dia berserah kepada Tuhan. Dalam momen-momen yang paling sakit, difitnah, diejek, dikejar, mengalami berbagai macam kemalangan, Daud hatinya begitu tenang, begitu teduh, dan begitu penuh dengan pengharapan. Tidak ada kepahitan, tidak ada dendam, tidak ada hal-hal yang jahat keluar dari perkataannya. Tuhan tolong, itu sulit bagi kami. Tetapi bukan tidak mungkin, karena kami digerakkan oleh roh yang sama seperti yang menggerakkan Daud, yaitu Roh Kudus. Sempurnakanlah ya Tuhan pribadi-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.